Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati dosen pembimbing Muallim Muhammad Iqbal MPDI dan teman-teman yang kami sayangi. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Anggraina Syapriani, Desi Meradela, Erliani, Fauziah, Lilis, Marwiyah, Misnawati, Nurbainah, Rina Indah, Romiyanti, dan Siti Mahmudah. Baiklah, kami akan melanjutkan presentasi analisis isi buku Bahasa Arab kelas 9 semester 1 KTSP dan K13. Pertama, struktur materi pembelajaran bahasa Arab. Penyajian materi bahasa Arab Madrasah Tsanawiyah kelas 9 semester 1 pada buku ini dari struktur materi pembelajarannya dapat dilihat bahwa terdapat gambaran umum sebagai berikut. A. Adanya judul buku yaitu Ayo Memahami Bahasa Arab untuk MTS Islam kelas 9. B. Standar kompetensi dan kompetensi dasar dalam buku ini relevan dengan kurikulum MTS yang ada di Permenak Republik Indonesia nomor 2 tahun 2008. C. Penyajian materi mengikuti urutan SK dan KD yang dimulai dari materi istima dan latihan-latihannya, materi kalam dan latihan-latihannya, materi qiraah dan latihan-latihannya, serta materi kitabah dan latihan-latihannya. D. Terdapat daftar pustaka yang terletak sebelum akhir buku. E. Terdapat daftar kosakata di akhir buku. 2. Urutan materi utama. Urutan penyajian materi dalam buku ini sesuai dengan SKKD yang kita gunakan dalam buku ini. Urutan penyajian materinya yaitu 1. Materi pembelajaran istima, 2. Materi pembelajaran kalam, 3. Materi pembelajaran qiraah, 4. Materi pembelajaran kitabah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Anggraina Syapriani. Baiklah, saya Anggraina Syapriani akan melanjutkan penjelasan. Materi istima. Urutan penyajian materi. Pertama, materi utama ialah proses istima di mana guru membacakan materi istima yang terdapat pada lampiran buku. Saat guru membacakan, siswa mendengarkan dan menirukan materi istima yang sesuai dengan SKKD. Kedua, terdapat latihan-latihan. Contoh perintah latihan yaitu: pertama, dengarkan dan tirukan. Kedua, pilihlah kata yang sesuai dengan yang kamu dengarkan. Ketiga, lengkapi kalimat berikut sesuai dengan apa yang kamu dengar. Dan yang keempat, dengarkan percakapan, kemudian beri tanda B atau S. Kemudian prinsip penyajian materi menyimak. Pertama, relevansi. Dalam materi istima ini kami rasa sudah relevan dengan apa yang telah ditetapkan oleh buku panduan. Kedua, pemantapan. Dalam materi istima ini kami rasa sudah relevan dengan SKKD yang telah ditetapkan sehingga dapat meningkatkan atau memantapkan kemampuan menyimak, yaitu membedakan suara dan memahami dari apa yang didengar. Ketiga, jelas dan menarik. Karena materi ini memiliki kejelasan, yaitu jelas pada penulisan huruf-huruf serta jelas dalam perintah latihan, yaitu menarik dari segi tampilan dan juga ada gambar-gambar yang mendukung. Keempat, kurang bervariasi. Kami rasa latihan-latihan yang ada pada materi istima ini kurang bervariasi karena hanya mempunyai 3 macam bentuk latihan. Seharusnya latihan-latihannya lebih dari 3. Contoh latihan yang bisa ditambahkan: menentukan benar atau salah pada percakapan. 2. Kemahiran berbicara, maharatul kalam. A. Urutan penyajian materi. 1.
Materi utama pada tiap-tiap judul materi kalam dalam buku ini terdapat percakapan atau hiwar yang berlangsung antara laki-laki dengan laki-laki. Yang kedua, terdapat latihan-latihan. Contoh perintah latihannya yaitu praktekkan materi hiwar tersebut secara berpasangan. Yang kedua, jawablah pertanyaan berikut secara lisan. Yang ketiga, ceritakan tentang kegiatanmu di Hari Raya Idul Fitri. Yang keempat, praktekkan pidato dengan tema Maulid Nabi. B. Prinsip penyajian materi berbicara. 1. Relevansi. Dalam buku ini, semua materi kalam mempunyai hubungan atau relevansi antara tema dengan struktur kalimat yang terdapat dalam materi istima yang telah dipelajari sebelumnya. 2. Komunikatif. Dalam buku ini, kalam yang disajikan sudah komunikatif karena dapat digunakan dalam percakapan sehari-hari, yang berarti hiwar di sini sudah memenuhi syarat komunikatif. Yang ketiga, fungsional. Pada keseluruhan materi kalam yang ada, siswa dapat menjadikannya sebagai alat komunikasi dalam percakapan sehari-hari, yang berarti memenuhi syarat prinsip fungsional dalam pengembangan materi kalam. Yang keempat, jelas dan menarik. Keseluruhan materi kalam yang disajikan sudah jelas dan dapat dimengerti, juga menarik karena didukung oleh gambar-gambar yang menarik, seperti adanya ilustrasi, yaitu adanya gambar dua orang yang sedang melakukan percakapan. Yang kelima, tidak bervariasi. Latihan-latihannya tidak bervariasi karena hanya memiliki satu macam variasi latihan. Seharusnya latihan-latihannya lebih dari 3. Contoh latihan yang bisa ditambahkan: yang pertama, menjawab pertanyaan secara lisan. Yang kedua, menceritakan tentang kegiatan di hari raya secara lisan. Yang ketiga, praktek berpidato tentang Maulid Nabi. Selanjutnya, materi qiraah. A. Urutan penyajian materi. 1. Materi utama. Tiap-tiap materi qiraah pada kelas 9 semester 1 ini berisikan teks bacaan yang memuat struktur kata atau kalimat yang diprogramkan dalam SKKD. 2. Terdapat latihan-latihan. Contoh perintah latihan yaitu: yang pertama, terjemahkan teks ke dalam bahasa Indonesia yang baik. Yang kedua, katakan sahih jika kalimat berikut sesuai dengan teks, dan khata jika tidak sesuai. Kemudian betulkan yang kamu anggap salah. Selanjutnya, cocokkan antara tulisan dan gambar di bawah ini dengan cara mengisi angka di samping gambar. Selanjutnya, jawablah pertanyaan berikut ini. Yang terakhir, carilah 6 bulan Hijriyah. B. Prinsip penyajian materi membaca. 1. Relevansi. Keseluruhan materi qiraah pada kelas 9 semester 1 sangat relevan terhadap materi istima' dan kalam yang telah dipelajari sebelumnya. 2. Melengkapi. Keseluruhan materi qiraah yang dipelajari mampu melengkapi pembahasan pada materi-materi sebelumnya. 3. Pemantapan. Diadakannya materi qiraah bertujuan untuk memantapkan kemampuan siswa dalam pendalaman materi-materi sebelumnya, karena di dalam materi qiraah ini mufradat, istima' dan kalam sudah tercakup di dalamnya. 4. Jelas dan menarik. Keseluruhan materi qiraah yang disajikan sudah jelas dan dapat dimengerti, juga menarik karena disajikan dengan gambar-gambar yang berwarna. 5. Bervariasi. Dalam keseluruhan materi qiraah pada kelas 9 semester 1 bervariasi, karena pada materi qiraah ini memiliki 5 macam latihan. Selanjutnya yaitu kemahiran menulis atau maharah kitabah. A. Urutan penyajian materi. 1. Materi utama.
Keseluruhan materi di dalam buku ini berisi latihan-latihan yang bertujuan sebagai penyempurna dari 3 materi sebelumnya. Melalui kegiatan menulis kalimat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Arab, disertai dengan kaidah nahwu dan sharaf. 2. Terdapat latihan-latihan. Contoh perintah latihannya yaitu: yang pertama, susunlah kata-kata berikut menjadi kalimat yang lengkap dimulai dari kata yang berwarna. Rotibul kalimatil atiyah litakuna jumlatan mufidatan ibtidaan minal kalimatil mulawwanah. Yang kedua, isilah titik-titik berikut dengan kata yang sesuai. Amla'il faragha bi kalimatin munasibatin. Yang ketiga, susunlah kalimat-kalimat berikut ini menjadi sebuah paragraf. Rotibul jumal al-atiyah litakuna fuqratan mufidatan. Yang keempat, sebutkan tanggal acara nasional berikut secara tepat. Udkurit tarikh lil munasabatil qaumiyatil atiyah. Yang kelima, pilihlah kata dalam kurung yang tepat. Ikhtarul kalimatil munasibah allati bainal qausaini. Yang keenam, buatlah cerita dengan bantuan pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Isna' qussata bimusa'adatil as'ilatit taliyah. Yang ketujuh yaitu, sebutlah kota tempat masjid-masjid berikut ini. Udkuril muduna allati taqa'u fiha al-masajidul atiyah. Yang B, prinsip penyajian materi. Yang pertama yaitu relevansi. Keseluruhan materi kitabah pada kelas 9 semester 1 ini sangat relevan terhadap materi istima', hiwar, dan qiraah yang telah dipelajari sebelumnya. Yang kedua yaitu pemantapan. Disusunnya materi kitabah bertujuan untuk mengajak siswa mengaplikasikan apa yang telah ia pelajari pada materi sebelumnya lewat pemahaman dan tulisan. Yang ketiga yaitu jelas dan menarik. Keseluruhan materi kitabah yang disajikan sudah jelas dan dapat dimengerti, juga menarik karena memiliki gambar yang berwarna. Yang keempat yaitu bervariasi. Menurut kami, latihan-latihan pada buku kelas 9 semester 1 bervariasi karena pada materi kitabah ini memiliki 7 macam latihan. Adapun kekurangan dan kelebihan pada analisis isi buku bahasa Arab MTS kelas 9 semester 1 KTSP yaitu, dilihat dari segi kekurangannya adalah: yang pertama, tidak ada petunjuk penggunaan buku untuk guru. Yang kedua, tidak disertai terjemahan untuk mufradat yang sulit. Yang ketiga, nomor halaman tidak sesuai daftar isi. Adapun dari segi kelebihannya adalah: yang pertama, mufradat yang digunakan sederhana dan tidak sulit. Yang kedua, cover buku yang berwarna serta gambar yang menarik. Yang ketiga, materi yang dimuat sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Yang keempat, disertai gambar pada latihan-latihan sehingga lebih menarik. Baiklah, selanjutnya analisis buku bahasa Arab kelas 9 semester 1 kurikulum 2013. Struktur materi pembelajaran bahasa Arab MTS. Yang pertama, adanya judul buku yaitu Fasih Berbahasa Arab 3 untuk kelas 9 Madrasah Sanawiyah. Dan yang kedua, terdapat petunjuk penggunaan buku dan petunjuk penggunaan buku bagi guru. Selanjutnya, KIKD dalam buku ini sudah memenuhi standar Permenak nomor 912 tahun 2013. Dan penyajian materi sesuai dengan urutan KI dan KD, yaitu dari mufradat,
istima', kalam, qiraah, dan kitabah beserta latihan-latihannya. Selanjutnya, tidak terdapat soal UTS, hanya terdapat soal UAS. Dan yang terakhir, terdapat daftar pustaka di akhir halaman. Dan selanjutnya, urutan materi utama. Yang pertama ada materi pembelajaran mufradat, yang kedua materi pembelajaran istima', selanjutnya materi pembelajaran kalam, dan materi pembelajaran qiraah, dan yang terakhir ada materi pembelajaran kitabah. Selanjutnya, poin B, gambaran khusus. Gambaran khusus yang pertama yaitu dari materi pembelajaran mufradat. Yang pertama ada urutan penyajian materi. Materi utama itu disajikan kosakata dalam bentuk tabel lengkap dengan terjemahnya, dan siswa diharapkan untuk menghafalnya. Yang kedua, terdapat latihan. Contoh perintah latihan yang terdapat dalam buku adalah tuliskan arti kata-kata berikut berdasarkan huruf kunci. Yang B, prinsip penyajian materi mufradat. Yang pertama, relevan, karena materi mufradat berkaitan dengan materi selanjutnya. Kemudian yang kedua, pemantapan. Materi mufradat ini dirasa sudah cukup untuk membantu dalam memahami materi selanjutnya. Yang ketiga, jelas, akan tetapi kurang menarik, karena dalam materi ini tidak disertakan gambar yang akan mempermudah siswa dalam mengingat kosakata. Dan yang keempat, tidak bervariasi, karena hanya disajikan satu bentuk latihan. Seharusnya latihan lebih dari 3 variasi latihan. Contoh latihan yang bisa ditambahkan seperti menjodohkan kosakata dengan artinya, kemudian mengisi kosakata sesuai gambar, serta menunjukkan benda atau memperagakan sikap. Selanjutnya, materi pembelajaran istima'. A. Urutan pembelajaran materi. 1. Materi utama. Disajikan teks bacaan yang akan dibacakan oleh guru dan siswa disuruh untuk mendengarkan dengan baik. 2. Latihan-latihan. Contoh perintah latihan. Ajib anil as'ilati taliyah. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini sesuai teks cerita. Akmalul jamlu taliyah bi ihdal kalimatul mawjudah fil janibil aisir. Menyempurnakan kalimat berikut dengan memilih salah satu jawaban di samping kiri. As'alu sahibaka an ahwalit taliyah. Memberikan pertanyaan kepada teman tentang hal yang berkaitan dengan materi pembelajaran. Ikhtarol jawabus sahih. Menentukan pertanyaan yang memerintahkan siswa memilih jawaban yang benar. B. Prinsip penyajian materi istima'. 1. Relevan, karena materi istima' berkaitan dengan materi sebelumnya. 2. Pemantapan. Dalam materi istima' ini dirasa sudah sesuai dan dapat membantu pemantapan kemampuan menyimak siswa. 3. Jelas dan menarik, karena materi istima' dilengkapi dengan gambar. 4. Kurang bervariasi, karena latihan yang disajikan kurang dari 3 macam latihan. Seharusnya latihan lebih dari 3 latihan. Contoh latihan yang bisa ditambahkan: menentukan pertanyaan dan siswa memilih jawaban yang benar. 3. Materi pembelajaran kalam. A. Urutan penyajian materi. Yang pertama yaitu materi utama, disajikan materi percakapan dan siswa disuruh untuk membaca, kemudian mempraktekkan dengan temannya. Yang kedua, latihan-latihan. Contoh latihannya antara lain menjawab pertanyaan sesuai dengan materi yang telah disajikan sebelumnya, kemudian menyusun kata-kata menjadi kalimat yang sempurna. Selanjutnya, membaca kalimat kemudian menuliskan kembali ke dalam buku tulis. Selanjutnya, membuat kalimat sempurna dari kata-kata yang telah disajikan. Kemudian yang B, prinsip penyajian materi kalam. 1. Relevan, karena materi kalam berkaitan dengan materi sebelumnya dan disajikan dalam bentuk percakapan. 2. Pemantapan. Materi yang disajikan dalam bentuk percakapan memudahkan siswa untuk mempraktikkan dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, jelas dan menarik,
karena penyajian materinya disertakan dengan gambar. Yang keempat, bervariasi, karena latihan disajikan bervariatif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Romianti. Selanjutnya yakni materi qiraah. A. Urutan penyajian materi. Yang pertama, materi utama. Pada materi utama, siswa disuruh untuk membaca teks yang telah disediakan. Yang kedua, latihan-latihan. Contoh latihan antara lain yakni menjawab pertanyaan sesuai teks bacaan yang telah dibaca, menyusun kata, menentukan kalimat yang benar dengan memberi tanda centang dan memberi tanda silang pada kalimat yang salah, membuat kalimat yang sempurna dari kata-kata yang telah disediakan, membuat pertanyaan dari kalimat-kalimat yang telah disediakan. Yang B. Prinsip penyajian materi qiraah. Yang pertama, relevan. Karena materi qiraah berkaitan dengan materi-materi yang telah ada sebelumnya. Yang kedua, pemantapan. Materi qiraah disajikan dengan baik, sehingga dapat membantu meningkatkan kualitas baca siswa. Yang ketiga, jelas dan menarik. Karena pada materi yang disajikan jelas dan dapat membantu siswa dalam menjawab pertanyaan yang telah disajikan setelahnya, serta disertai dengan gambar yang tentunya akan menambah daya tarik dalam membaca. Yang keempat, bervariasi. Karena terdapat penyajian latihan yang bervariasi, yang bertujuan untuk menambah keaktifan dan mengasah kemampuan siswa. Yang kelima, materi kitabah. A. Urutan penyajian materi. Urutan penyajian materi yang pertama adalah materi utama. Disajikan latihan-latihan yang bertujuan untuk evaluasi dari materi-materi sebelumnya. Yang kedua, latihan-latihan. Contoh latihan, membuat kalimat sempurna dari kata-kata yang telah disediakan, menjawab pertanyaan, menyusun kata-kata menjadi kalimat sempurna, membaca kalimat-kalimat kemudian mengurutkannya sesuai urutan, menjawab soal pilihan ganda dengan memberi tanda silang pada salah satu pilihan di depan jawaban yang paling benar, memberi harakat yang sesuai pada kalimat-kalimat, menerjemahkan kalimat-kalimat ke dalam bahasa Indonesia, dan menerjemahkan kalimat-kalimat ke dalam bahasa Arab. Yang B. Prinsip penyajian materi kitabah. Yang pertama, relevan, karena materi kitabah ini relevan dengan materi-materi yang telah dipelajari sebelumnya. Yang kedua, pemantapan. Materi kitabah ini telah sesuai dan sangat membantu dalam mengasah kemampuan siswa dan bertujuan untuk mengetahui sejauh mana penguasaan materi yang telah dipelajari siswa. Yang ketiga, jelas namun kurang menarik, karena penyajian materi tidak disertai gambar. Yang keempat, bervariatif, karena disajikan berbagai macam bentuk latihan. Rangkuman analisis buku. Kelebihan dari buku. Cover buku menarik, terdapat petunjuk penggunaan buku, penyajian materi, disertai gambar, terdapat terjemahan pada petunjuk materi ataupun latihan, terdapat al-qawaid yang berupa tata bahasa Arab atau ilmu nahwu sebagai acuan bagi siswa pada bab yang dipelajari, dan terdapat banyak macam latihan sebagai bahan evaluasi belajar siswa. Kekurangan analisis buku adalah kosakata yang digunakan cukup sulit untuk anak MTS, dan contoh pada setiap materi terlalu sedikit. Dan juga sebagian gambar ada yang berwarna, ada yang tidak berwarna.